Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi sosial. Sebelum kita membahas tentang interaksi sosial, alangkah baiknya kita subscribe channel Sastro Samosir. Oke, terima kasih atas kawan-kawan yang sudah mendukung channel kita ini agar mampu mendapatkan notifikasi kabar yang lainnya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita kali ini yaitu tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik yang dinamis, baik yang menyangkut tentang individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga telah terjadi karena masing-masing adanya kesadaran terhadap pihak satu dengan pihak lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan di dalam suatu masyarakat tersebut. Karena di dalam hal tersebut, contohnya seperti minyak wangi, suara tersebut akan menimbulkan kesan dalam pikiran seseorang, kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Di dalam interaksi sosial pasti memiliki faktor-faktor dan hal-hal yang menyangkut tentang interaksi lainnya. Yang berikutnya adalah faktor yang mendasar terhadap suatu interaksi sosial. Yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor imitasi terjadi yang bersifat positif karena mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dengan nilai-nilai yang berlaku. Hal ini juga terjadi di dalam dampak negatifnya, karena meniru suatu tindakan yang menyimpang dan mematikan daya hasil karya yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua adalah faktor sugesti. Faktor sugesti yaitu berlangsungnya apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya kemudian akan diterima oleh pihak lain. Artinya bahwa di dalam faktor sugesti ini akan memberikan pandangan kita sehingga diterima oleh pihak yang lain. Contohnya adalah di dalam gaya, di dalam sikap yang kita peroleh akan diikuti atau akan dipandang, ditiru oleh orang lain di dalam baik sikap baiknya maupun sikap negatifnya. Yang ketiga adalah faktor identifikasi. Adanya kecenderungan atau keinginan di dalam diri seseorang akan mencari sama dengan pihak lain. Artinya bahwa adalah lebih dari imitasi, karena kepribadiannya terbentuk atas dasar ini. Artinya bahwa di dalam antara individu dengan individu yang lain akan memiliki sama baik hak dan kewajibannya maupun hal yang ingin disamakan dengan sikap dengan yang lain. Artinya bahwa contohnya seperti memiliki sikap mental yang sama, norma-norma yang sama, ataupun sikap etika pribadi individu sehingga sama dengan individu yang lain. Yang keempat adalah faktor simpati. Merupakan suatu proses di mana orang tertarik pada pihak lain, memiliki perasaan pegang peran pentingnya. Yaitu juga faktor simpati ini menjelaskan tentang dorongan utama, memberikan keinginan untuk memahami pihak lain atau untuk bekerja sama dengan orang lain. Artinya bahwa memiliki rasa ingin membantu atau bekerja sama dengan pihak lain yang merasa kekurangan sehingga mampu saling melengkapi satu sama lain. Di dalam bentuk interaksi sosial ini ada juga bentuk lain interaksi sosial. Yang pertama adalah proses interaksi sosial yang asosiatif, yang artinya adalah proses itu mengidentifikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan. Yang kedua adalah proses sosial yang disosiatif, yang merupakan apabila proses itu mengidentifikasikan adanya gerak perenggangan di disintegrasinya.
Yang pertama kita bahas adalah asosiatif. Di dalam bentuk asosiatif memiliki 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama. Kerjasama merupakan muncul akibat orientasi terhadap perorangan dengan kelompok lainnya. Artinya memiliki hubungan kerjasama dengan kelompok yang lainnya yang disebut dengan outgroup maupun in-groupnya. Salah satu ahli yang mengatakan bahwa kerjasama terjadi jika orang sadar memiliki kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan memiliki pengetahuan dan pengendalian terhadap kepentingannya. Pengertian kerjasama ini dicetuskan oleh C.H. Cole. Di dalam bentuk kerjasama ini ada beberapa. Yang pertama, bentuk kerjasama kerukunan, mencakup gotong royong dan tolong menolong. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian baik tawar menawar mengenai pertukaran barang maupun jasa antara dua organisasi atau lebih sehingga mencapai suatu kesepakatan yang bersama. Yang ketiga, cooptation, yaitu usaha ke arah kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi di dalam pihak tersebut. Yang keempat, coalition, yaitu usaha dua organisasi atau lebih yang sekalipun memiliki struktur yang berbeda-beda hendak memiliki tujuan yang sama dengan cara yang kooperatif. Yang kelima adalah joint venture, yaitu usaha bersama untuk mengusahakan sesuatu kegiatan atau mencapai kegiatan yang bersama demi keuntungan bersama yang akan dibagi nantinya secara proporsional dengan cara yang saling mengisi suatu kekurangan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Yang keenam adalah social exchange, yaitu dua atau suatu bentuk kerjasama dilakukan oleh dua orang atau lebih maupun kelompok dengan yang lainnya yang saling memberi atau saling menerima sesuatu baik barang maupun jasa dengan tanpa menghitung untung dan ruginya. Dengan hal tersebut, untung dan rugi akan ditanggung oleh individu maupun kelompok yang akan bersangkutan. Yang berikutnya adalah ada bentuk akomodasi. Akomodasi merupakan penunjuk suatu keadaan yang artinya memiliki keseimbangan atau equilibrium di dalam interaksi terkait dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam akomodasi ini menjelaskan akan suatu penunjukan pada suatu proses usaha untuk meredakan pertentangan maupun menstabilkan suatu pencapaian. Dengan itu, akomodasi menurut Gillin dan Gillin, akomodasi sebagai suatu proses di mana orang atau kelompok manusia mengadakan penyesuaian diri atau adaptasi untuk mengatasi ketegangan, artinya bahwa mampu mendapatkan atau batasan terhadap lingkungan masyarakat. Tujuan akomodasi yaitu pertama, untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok akibat perbedaan paham. Artinya bahwa di dalam kelompok itu pasti memiliki perbedaan baik capaian maupun paham atau kepentingan yang ada di dalam pola pikir manusia tersebut sehingga saling bertolak belakang dengan pihak individu tersebut. Kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok yang hidup terpisah akibat faktor psikologis, kebudayaan, dan lain-lain. Dan berikutnya, tujuan akomodasi adalah mengusahakan peliburan antara kelompok sosial yang terpisah melalui perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti luas. Di dalam bentuk-bentuk akomodasi, yaitu coercion, yang artinya penyelesaian pertentangan dengan cara paksa, biasanya dilakukan oleh atasan terhadap bentuk akomodasi yang berikutnya
adalah kompromis, yaitu suatu penyelesaian pertentangan yang terjadi terhadap orang yang bersengketa dengan cara yang saling mengurangi tuntutan sehingga dapat mencapai kesepakatan dengan menyelesaikan masalah yang diperoleh. Yang ketiga adalah mediation, yaitu suatu penyelesaian pertentangan yang menggunakan jasa pihak terhadap orang ketiga yang dipilih oleh kedua pihak dan bersifat netral. Yang keempat adalah arbitrasi, yaitu penyelesaian pertentangan yang menggunakan jasa pihak orang ketiga dengan kedudukan yang lebih tinggi dari pihak-pihak yang bersengketa dengan yang lainnya. Yang kelima adalah konsiliasi, yaitu penyelesaian pertentangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai kewenangan terhadap penyelesaian masalah tersebut. Dengan hal ini, pihak ketiga mampu memberikan kewenangan atau hak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keenam adalah adjudikasi, yaitu penyelesaian pertentangan yang dilakukan oleh pengadilan atau di ruang tempat institusi keadilan pemerintah yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Artinya bahwa memiliki salah satu tempat yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, yaitu di tempat pengadilan dan institusi pemerintahan. Yang ketujuh adalah stalemate, yaitu penyelesaian pertentangan yang berhenti karena kekuatan masing-masing dalam bentuk asimilasi tersebut adalah stalemate. Merupakan suatu penyelesaian pertentangan yang berhenti karena kekuatan masing-masing pihak yang seimbang sehingga saling diam. Artinya bahwa dalam pihak tersebut memiliki kekuatan yang masing-masing sama sehingga menyebabkan perdebatan yang saling melanjut, di mana di dalam pihak satu dan pihak lainnya tidak ada pihak yang ingin menyerah dengan hal tersebut, sehingga orang ketiga menyelesaikan masalah dengan sifat yang diam. Yang ke-8 adalah toleransi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa secara tidak sengaja dan tidak terencana, sehingga tidak ada persetujuan yang formal. Asimilasi adalah pembaruan dua atau lebih kelompok yang berbeda secara horizontal, seperti perbedaan agama, suku, etnis, bahasa, adat istiadat, dan lainnya. Dalam asimilasi ini adalah suatu pembaruan antara kelompok-kelompok di masa seperti perbedaan agama dan etnis ini akan memiliki perubahan sosial yang secara dinamis berubah. Perbedaan yang bersifat horizontal akan terjadi pada masyarakat, memungkinkan terjadinya disintegrasi sosial maupun kelompok konflik. Ada dua pembaruan di dalam asimilasi. Yang pertama, alamiah. Yang kedua, rekayasa. Alamiah artinya sukarela atau tanpa adanya campur tangan dengan pihak lain. Rekayasa juga disebut dengan sengaja upaya oleh pihak lain. Oke, sekian dan terima kasih dalam proses pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.